سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعرضك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين ذي بغض من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات ندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولأحبابنا والأحبابنا في كل حسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang saat ini kita akan membahas tentang masalah macam-macamnya hati di antara daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, di antara daripada akan para manusia. Yang mana di dalam kitab terjemahannya ini di halaman 28 di paragraf yang ketiga dari atas, di mana Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menyampaikan bahwasanya wa'alamu ma'asyiral ikhwan ayyadana Allah wa iyyakum anna khairal qulub wa ahabbaha ila Allah ma kana nadhifan naqiyan min al-batil wasyuquqi wa ma'ani syarri kullaha wa'iyan lil haqqi wal huda wa ma'ani al khairi was shawab. Ketahuilah wahai para saudara-saudara bahwasanya khairul qulub, sebaik-baiknya hati, wa habba ilallah, dan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang terbaik, hati yang paling dicinta, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang makana nadhifan naqiyan, hati yang dalam keadaan bersih, hati yang dalam keadaan suci, minal batili wasyuquqi, daripada perkara-perkara yang batil, daripada akan keraguan-keraguan, wa ma'ani syarri kulliha, serta terhindarkan, tersucikan daripada makna-makna kejelekan kesemuanya. Hati yang bersih, yang suci daripada kebatilan, daripada keraguan, daripada perkara-perkara kejelekan secara akan keseluruhan. Wa'iyan lil haqqi wal huda, hati yang wa'iyan, yang menghayati, yang menerima akan al-haqqi wal huda, kebenaran dan juga hidayah, petunjuk dari Allah, wa ma'ani al-khairi was-shawab, serta menghayati, menerima daripada akan makna-makna kebaikan
was-shawab, serta juga akan kebenaran. Inilah hati yang terbaik di antara akan hati manusia. Hati yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang terhindar daripada penyakitnya, hati yang terhindar daripada akan kejelekan keburukannya, hati yang terhindar daripada akan keraguan, dan hati yang dia itu terpenuhi dengan akan hidayah, dengan akan kebenaran, dengan akan as-shawab minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut atau yang dikatakan sebagai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang istimewa, yang menjadikan keselamatan, kesuksesan bagi diri seorang hamba di dalam kehidupan akhiratnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari di mana tidaklah bermanfaat itu akan harta ataupun juga lain sebagainya, kecuali adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat, di situ akan harta ataupun juga anak, turun dan lain sebagainya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah alias dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat, bersih daripada akan keburukannya, daripada akan kejelekannya. Maka mereka lah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan al-qulub arba'ah. Hati itu ada 4 macam. Ada 4 macam, ada 4 kondisi, ada 4 keadaan daripada hati manusia. Hati yang pertama adalah qalbun ajrad, hati yang bersih. Fihi sirajun yazharu, yang mana di dalamnya terdapat siraj, daripada cahaya ataupun lampu, yazhar, yang bersinar dengan begitu terangnya. Hati yang pertama, jenis hati yang pertama adalah hati yang bersih, yang di dalamnya terdapat daripada akan lampu ataupun pelita yang bercahaya dengan begitu terangnya. Fadzalika qalbul mu'min, maka itu adalah hatinya orang yang beriman. Nah, ini jenis macam hati yang pertama. Hatinya orang beriman adalah hati yang bersih, yang bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa qalbun aswad mangkus. Dan hati yang hitam, gelap, mangkus, dan dia dalam keadaan terbalik. Hati yang kedua, macam sifat hati yang kedua adalah qalbun aswad, hati yang hitam legam, mangkus, dan dia dalam keadaan terbalik. Hati siapa akan hati tersebut? Dikatakan fadzalika qalbul kafir. Maka itu adalah hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya dalam keadaan hitam legam serta dalam keadaan terbalik dia. Kemudian yang ketiga adalah wa qalbun marbutun ala ghilafihi. Hati yang ketiga adalah qalbun marbut, hati yang terikat, hati yang terbelenggu. Ala ghilafihi, ala ghilafihi ay atas daripada ghilafihi. Ghilaf itu penutupnya. Hati yang terkunci, hati yang tertutupi, hati yang dia itu terbelenggu dengan penutupnya. Siapa itu? Dikatakan bahwasanya fadzalika qalbul munafik. Maka itu adalah hatinya daripada orang-orang yang munafik. Orang yang beriman hatinya bercahaya, bersih. Orang-orang kafir maka hatinya hitam legam, dan dalam keadaan terbalik. Hatinya orang-orang yang munafik, mereka hatinya tertutup, terbelenggu, terkunci.
Sehingga mereka tidaklah bisa untuk memperoleh, mendapatkan, merasakan daripada hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngefek itu daripada an-nasihah ataupun al-mawa'id, wajangan-wajangan kepada akan diri-diri mereka, karena tertutup sudah. Hingga tidak bisa untuk memperoleh daripada akan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang ketiga dikatakan wa qalbul musaffah fihi iman wa nifaq. Dan hati yang keempat adalah hati yang lapang, hati yang datar. Hati yang lapang atau hati yang datar, dia dalam keadaan datar saja. Alias kasarannya biasa-biasa saja. Fihi iman wa nifaq, yang di dalamnya terdapat keimanan dan juga akan kemunafikan. Kalau hati yang pertama hati yang bersih, hati yang bercahaya, itu hatinya orang yang beriman. Hati yang kedua adalah hati yang hitam legam dalam keadaan terbalik, maka itu hatinya orang kafir. Hati yang ketiga adalah hati yang tertutup, terbelenggu dengan penutupnya, yaitu adalah hatinya orang-orang yang munafik. Hati yang keempat ini hati yang dia datar dan di dalamnya terdapat keimanan dan juga kemunafikan. Famathalul iman fih, maka perumpamaan keimanan di dalam hati yang keempat itu mathalul bakalah, itu semacam atau seperti kecambah. Yamudduhal ma'ul azab, di mana akan menjadi panjang itu kecambah, daripada menjadi tumbuh subur itu kecambah, yamudduhal ma'ul azab, dengan disirami air yang tawar. Wa mathalun nifaq fi, dan perumpamaan kemunafikan di dalam hati yang keempat itu mathalul karha, itu seperti luka, di mana yamudduha al-kaih was-sadid, di mana luka itu akan semakin membesar, semakin parah dengan al-kaih was-sadid, dengan nanah, dengan akan hal-hal yang lainnya yang membuatnya semakin merantak. Kita ulang lagi, hati yang keempat adalah hati yang datar, di mana di dalam hati tersebut terdapat keimanan dan kemunafikan. Mana yang dirawat di antara keduanya, maka itulah yang akan menguasai daripada hatinya. Ketika dia rawat itu keimanan yang dimisalkan oleh Rasulullah seperti kecambah, dirawat dengan disirami menggunakan air yang tawar, maka itu akan semakin banyak, semakin meluas, semakin membesar, hingga akhirnya sedikit demi sedikit mengurangi kemunafikan yang ada di dalam hatinya, hingga hatinya itu penuh dengan keimanan. Tapi sebaliknya, kalau yang dirawat itu adalah kemunafikan, yang dicontohkan atau dimisalkan, digambarkan oleh Rasulullah, kemunafikan di dalam hati itu seperti luka. Terawatnya luka tadi itu dengan apa? Dengan tidak disteril, tidak disterilisasi, tidak dilakukan, tidak dibersihkan, tidak disterilkan, tidak dikei akan alkohol, misalnya katakan tidak dikasih obat merah, dibiarkan seperti itu bernanah, berdarah, terbuka, hingga akhirnya semakin meluas daripada borok tadi itu, luka tadi itu, hingga akhirnya semakin sedikit demi sedikit mengurangi akan keimanan di dalam hatinya, hingga akhirnya bobrok itu daripada akan hatinya. Ya. Ini hati yang keempat. Fa'ayyul, maka dia dikatakan fa'ayyul madatain ghalabat alaihi dhahabat bihi, maka mana di antara dua tadi itu, alias antara air sama nanah, mana yang lebih dominan, maka itu yang akan menjadikan akan hatinya. Ketika air itu jadi lebih banyak dituangkan pada hatinya, maka keimanan itu akan semakin meluas, semakin melebar, semakin banyak. Tapi kalau nanah tadi itu yang lebih banyak daripada air yang dituangkan pada hatinya, maka akan menjadikan boroknya tadi itu semakin meluas, semakin membesar. Nah, hati yang keempat ini hatinya siapa? Qultu, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, aku berpendapat wadhahir, secara zahir, anna hadzal qalbul akhir, ini hati yang terakhir alias hati yang keempat, wasfu qulub ahli takhlid wat tafrid min amatil muslimin.
adalah hati umumnya orang-orang muslim yang mereka itu seringkali mencampur adukkan daripada perkara dan mereka banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keempat ini, kalau tadi hati yang pertama hati yang bercahaya, itu hati yang orang yang beriman. Orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam hatinya, maka itu hatinya bercahaya, bersih. Hati yang kedua hitam legam, mangkus terbalik, itu hatinya orang kafir. Yang ketiga adalah hati yang dia tertutup dengan penutupnya, yaitu hatinya orang munafik. Hati yang keempat 50-50. Mana yang dirawat maka itu yang akan lebih dominan antara keimanan dan kemunafikan. Hati yang di dalamnya ada keimanan tapi juga ada kemunafikan. Kalau yang pertama iman murni, yang kedua kafir murni, kekufuran murni. Yang ketiga kemunafikan murni. Sudah 100% yang pertama tadi, hati yang pertama murni 100% iman. Hati yang kedua murni 100% kufur. Hati yang ketiga murni 100% munafik. Divisi dengan kemunafikan. Hati yang keempat ada keimanan dan juga ada kemunafikan. Ada dua hal ini. Terus kemana ini arahnya akan hati yang keempat ini? Ya tergantung mana yang lebih dirawat. Maka itu yang akan menguasai hatinya. Nah, hati yang keempat yang di dalamnya terdapat keimanan dan kemunafikan, itu hatinya siapa? Ini hatinya umumnya orang-orang muslim. Kebanyakannya ada keimanan dan ada juga kemunafikan di dalam hatinya. Tinggal bagaimana dia mengarahkan akan hatinya tersebut, mana yang dia dominankan di antara daripada dua hal tersebut tadi itu. Baik. Wa fil hadits aidan, di dalam hadis yang lain pun juga Rasulullah menyampaikan innal iman yabdu fil qalbi lam'ata bayda. Inna sesungguhnya al iman keimanan yabdu itu berawal bermula fil qalbi di dalam hati lam'ata bayda. Itu seperti satu titik cahaya bayda yang berwarna putih. Itu seperti sepercik cahaya. Awal keimanan di dalam hati itu berbentuk atau seperti sepercik cahaya yang berwarna putih. Thumma tazid, yang kemudian itu akan semakin bertambah. Sepercik cahaya tadi itu akan semakin bertambah hatta yabyadal qalb kullu, hingga hatinya pun akan putih secara keseluruhan. Hingga hatinya itu akan putih secara akan keseluruhan. Sebaliknya, wa innan nifaq, sesungguhnya kemunafikan yabdu fil qalbi nuqtatan sauda. Itu yabdu bermula di dalam hati itu berupa nuqtatun sauda, titik hitam. Permulaan daripada kemunafikan itu berasal daripada satu titik hitam. Thumma tazid, kemudian satu titik hitam ini semakin bertambah, semakin membesar, semakin meluas, semakin melebar, hatta yaswaddal qalb kullu, hingga menjadikan hatinya itu hitam secara akan keseluruhan. Nah, ini hatinya yang keempat tadi itu. Hati yang ada keimanan dan juga ada kemunafikan. Ada bibit keimanan, tapi di sisi lain juga ada bibit kemunafikan. Mana yang dirawat, maka itu yang akan semakin melebar, meluas, membesar hingga menguasai akan hatinya. Asalnya masing-masing kecil, asalnya masing-masing cuman sedikit, asalnya masing-masing cuman setitik, yang ini setitik daripada cahaya putih, yang ini setitik daripada akan noda hitam tadi itu. Mana yang lebih dirawatnya, maka itu yang akan mendominasi daripada akan hatinya tadi itu. Nah, nasallallahu al-afiyah wal wafa' 'ala al-islam lana wa lil muslimin. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana untuk bisa merawat daripada keimanan tadi itu? Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika disiram dengan air, maka itu keimanan akan semakin meluas hingga mendominasi hatinya. Ketika itu luka diberikan daripada atau dibiarkan daripada nanahnya, darahnya tidak dibersihkan, maka akan semakin meluas dan melebar daripada
borok lukanya tersebut. Yani dalam artian kemunafikan akan menjadi hal yang mendominasi hatinya. Timbul pertanyaan, apa air tawar yang menjadi media atau alat untuk merawat daripada keimanan hingga akhirnya bisa menjadikan keimanan itu yang lebih dominan di dalam hati. Dikatakan wa innama yazidul iman bil mudawamati 'alal a'malis salihah wal ikthar minha ma'al ikhlas lillah. Airnya yang dipergunakan, yang berfungsi untuk merawat keimanan di dalam hati adalah bil mudawamati 'alal a'malis salihah, dengan kontinu istiqamah secara terus-menerus 'alal a'malis salihah, di dalam melakukan amal saleh, wal iktsari minha, dan memperbanyak daripada amal saleh, ma'al ikhlasi lillah, yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nambah keimanan, mau merawat daripada keimanan, mau memperluas akan keimanan dalam hati, maka lazimkan diri di dalam amal saleh. Amal saleh apapun, baik itu yang fardu ataupun juga yang sunnah, dan berbanyak daripadanya, berbanyak daripada ibadah, berbanyak daripada amal saleh, hingga dengan amal saleh tersebut menjadikan diri kita, menjadikan keimanan di dalam hati kita ini semakin banyak, semakin luas, semakin besar, semakin lebar, hingga mendominasi tadi itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam akan haditsnya, bahwasanya jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian, refresh daripada keimanan kalian. Berarti dengan kata lain kan Rasulullah mengisyaratkan keimanan itu yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Dan Rasulullah memerintahkan untuk kita apa? Selantiasa segarkan itu, refresh, tambah, perbaharui keimanan kalian. Salah satunya apa? Salah satunya Rasul menyampaikan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah merupakan zikir merupakan daripada amal saleh. Secara umum bahwasanya amalan saleh ini yang bisa untuk memperkuat, untuk memperlebar, memperluas keimanan di dalam hati-hati kita tadi itu. Maka untuk bisa menguatkan keimanan, untuk bisa menjadikan keimanan itu lebih dominan pada hati, maka perbanyak amal saleh, maka istiqamahkan di dalam beramal saleh. Ya, bukan hanya diperbanyak, tapi diistiqamahkan. Dan ini juga karena mengingat daripada momen ini juga merupakan PR dan tugas kita selepas daripada akan bulan Ramadan. bukan ibadah amal saleh itu bukan hanya diperintahkan di dalam bulan Ramadan saja, tapi selepas daripada bulan Ramadan pun juga tetap kita diperintahkan untuk beramal saleh, karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ada di bulan Ramadan saja, tapi juga ada di selain daripada akan bulan Ramadan. Dan merupakan tanda kesuksesan seorang hamba adalah ketika dia itu menyambung suatu ketaatan dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, dikatakan man 'amila ta'at min at-ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuluha an yasilaha bi ta'atil ukhra. Dari siapa orang yang melakukan suatu ketaatan dan dia rampung selesai daripada ketaatan tersebut, maka tanda ciri diterimanya amal ketaatannya tersebut adalah dengan dia menyambungnya dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Continue. Terus. Oh, mandek habis Ramadannya, tapi tidak habis daripada ketaatannya. Berakhir daripada akan Ramadan, tapi tidak berakhir daripada akan ketaatannya. Dia sambung, dia lanjut, dia jadikan harinya setelah daripada Ramadan seperti hari-harinya ketika dia di dalam bulan Ramadan. Dia tetap rutinkan dirinya di dalam melaksanakan puasa, misal. Dia rutinkan tetap dirinya di dalam tahajud, qiyamul lail, di dalam salat malamnya, ibadah malamnya. Dia tetap rutinkan dirinya di dalam bacaan Al-Qur'annya,
Dia tetap rutinkan dirinya di dalam akan as-sadaqah. Dia rutinkan tetap dirinya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu bisa dikontinyukan, itu bisa dilanjutkan setelah pas daripada bulan Ramadannya, hingga dia jadikan tadi itu, dia jadikan hari-harinya setelah Ramadan seperti hari-harinya di dalam bulan Ramadan, yang dia perbanyak di situ akan ibadah dan amal saleh, maka itu ciri tanda bahwasanya dirinya adalah orang yang sukses, berhasil di dalam bulan Ramadannya. Tapi sebaliknya wa alamat raddiha, dan tanda ciri daripada tertolaknya amal ketaatan yang dilakukannya tadi itu an yasilaha bil ma'siyah. Dia sambung ketaatan tersebut dengan akan kemaksiatan. Dia balik lagi malas, balik lagi akan lalai kepada Allah, balik lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, balik lagi keadaannya seperti sebelum Ramadan. Berarti itu Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Maka ketaatannya tadi itu, amalannya tadi itu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila engkau telah selesai daripada suatu amal saleh, fansab, maka tegakkan lanjutkan dengan amal ibadah, amal saleh yang lainnya. Maka tidak berhenti di situ. Maka dengan mengistiqamahkan, mengkontinyukan amal saleh kita dan memperbanyak di dalamnya, ini menjadikan bertambahnya keimanan. Tapi sebaliknya, wal'iyadzubillah, ketika orang itu mempersedikit daripada amal salehnya, maka akan membuat daripada keimanan tadi itu ya begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan, tidak ada akan perkembangannya. Hingga akhirnya kemunafikan tadi itu wal'iyadzubillah yang akan semakin jaya, yang akan semakin berkuasa, semakin besar hingga menguasai daripada akan hatinya, wal'iyadzubillah. Itu dikatakan juga wa amman nifaq fa ziyadatuhu bil a'mali sayyi'ah. Adapun kemunafikan itu pertambahannya bil a'malis sayyi'ah adalah dengan amal-amal kejelekan, dengan amal keburukan, dengan dosa dan kemaksiatan. Itu yang membuat bertambahnya kemunafikan di dalam hati seorang hamba. Min tarkil wajibat, misal dengan meninggalkan daripada perkara-perkara yang wajib, baik itu daripada salat 5 waktu, ataupun juga daripada puasa bulan Ramadan, ataupun juga zakat, ataupun yang lain sebagainya daripada akan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa irtikabil muharramat, dan melakukan daripada perkara-perkara yang haram. Baik itu yang dilakukan oleh badan ataupun yang dilakukan oleh hati. Kalau dilakukan oleh badan ya seperti hanya al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, ghibah, namimah, bohong, kemudian az-zina, as-sariqah. Ini kemaksiatan yang zahir badan. Ataupun kemaksiatan keharaman hati, seperti hanya sombong, seperti hanya riya, seperti hanya al-ujub, berbangga diri, seperti hanya al-hasad dan lain sebagainya. Maka dengan melakukan hal-hal tersebut menambah kemunafikan di dalam akan hati seorang hamba, wal'iyadzubillah. Maka untuk membersihkan hati, perbanyak amal saleh. Dan hindari daripada akan amal-amal keburukan, amal kejelekan, amal-amal dosa, yang itu akan semakin menambah daripada kemunafikan. Ini seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya, man adznaba dzamban nukkita fi qalbihi nuqtatun sauda. Man, siapa akan orang yang adznaba dzamban, yang melakukan satu dosa, maka nukkita fi qalbihi nuqtatun sauda, diletakkan pada hatinya itu satu titik hitam. Alias ketika seseorang itu melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam pada hatinya. 2 dosa, maka 2 titik hitam. Man adznaba dzanban nakata fi qalbihi nuqtatun sauda. Man adznaba dzanban, siapa orang yang melakukan daripada akan dosa, maka nakata fi qalbihi nuqtatun sauda, dia membuat satu titik hitam di dalam akan hatinya.
2 dosa 2 titik hitam, 3 dosa 3 titik hitam, 10 dosa 10 titik hitam, 100 dosa 100 titik hitam. Fa'in taba, kalau dia bertaubat setelah melakukan daripada akan dosa, suqila qalbuhu, maka hatinya pun akan dibersihkan. Suqila qalbuhu, kalau dia taubat maka hatinya dibersihkan. Titik hitam tadi itu akan terhapuskan hingga menjadi bersih kembali hatinya. Orang ketika setelah melakukan daripada dosa kemaksiatan, kemudian dia bertaubat, maka titik hitam yang mengotori hatinya itu akan terhapuskan hingga menjadikan kembali hatinya bersih. Kalau taubat. Kalau tidak taubat bagaimana? Dia berlanjut. Dia lanjut di dalam perbuatan dosa kemaksiatannya kepada Allah dan dia tidak kunjung taubat kepada Allah. Kata Rasulullah, illam yatub, kalau dia tidak bertaubat, maka zada dzalika, maka titik hitam tadi itu akan terus bertambah. Dosa 1, dosa 2, dosa 10, dosa 100, dosa 1000, dosa 1.000.000, terus itu titik. Lah meskipun titik, tapi kalau misalkan dia terus-terusan ditambahkan, maka hatta yaswadda qalbuhu, hingga akan hatinya itu pun akan menghitam. Kalau sudah hitam, ya sudah. Itu hati jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan keras, hatinya akan mati. Ya, hingga tak ada lagi akan keimanan di dalam hatinya. Fal'iyadzubillah. Maka di sini Rasulullah pun juga dengan secara jelas menyampaikan untuk membersihkan hati, maka dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dia semakin jauh lalai dari Allah, maka ya semakin kotor hatinya, semakin banyak kotorannya, maka semakin hitam hatinya secara menyeluruh dan semakin keras dan mati itu akan hatinya. Dan titik hitam itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ran. Dalam akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak. Apa? Rana ala qulubihim. Ran ay menutup. Tertutup, menutup ala qulubihim, menutup akan hati-hati mereka. Hati-hati mereka itu tertutup. Kenapa? Sebab daripada makanu yaksibun, sebab daripada apa yang telah mereka perbuat. Hati-hati mereka menjadi tertutup, terhalang. Dengan penghalangnya, dengan penutupnya. Apa itu penghalang dan penutupnya? Ya tadi titik-titik noda hitam tadi itu menutupi akan hatinya. Loh, kenapa kok sampai tertutup hatinya? Makanu yaksibun, ya karena sebab apa yang telah mereka perbuat, lakukan daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan tadi itu. Wal'iyadzubillah. Maka fala syai' ashar wa adhar 'ala al-insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub, maka tidak ada sesuatu perkara yang lebih buruk, yang lebih membahayakan atas diri seseorang baik di dalam kehidupan dunia ataupun juga akhiratnya ketimbang daripada akan dosa. Maka dosa, perbuatan dosa merupakan hal yang paling jelek, paling buruk, paling hina, paling berbahaya, paling ganas, paling mematikan bagi diri seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Apapun penyakit yang paling ganas, paling mematikan, tidak ada yang mengalahkan keganasan dan bahayanya daripada penyakit hati ataupun juga dosa. Tidak ada, mau apapun. Maka itu satu hal yang mengherankan. Nah, maafkan. Sebelumnya, wala yakad yakhlus ilaihi wala yakad yakhlus ilaihi su wala yanaluhu makruh illa min jihatiha, dan hampir-hampir ya la yakad yakhlus ilaihi su wala yanaluhu makruh illa min jihatiha, dan tidak hampir-hampir tidaklah menimpa kepada seseorang akan kejelekan, keburukan itu dan tidaklah terlepas seseorang itu daripada kesulitan, kesusahan, ya kecuali karena perbuatan dosa. Harus apa? Dosa merupakan hal yang paling berbahaya dan dia yang paling memberikan efek
terhadap kesulitan, kesusahan yang menimpa pada diri seseorang. Biasanya kita seringkali ngeresula kok uripku iki susah wae. Kenapa kok banyak masalah? Kenapa kok hati saya sumpek? Kenapa kok bojoku geger wae? Kenapa anakku kok gak nurut kok dablek bla bla bla. Problem masalah-masalah menimpa kepada kita. Kadang kita mempertanyakan kenapa? Salah satu daripada penyebabnya ya karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Wa ma asabakum min musibatin, dan apa yang menimpa kepada kalian min musibatin daripada akan musibah, apapun bentuk musibahnya, adalah fa bima kasabat aydikum, ya karena sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ini sebab perbuatan kalian sendiri itu yang menjadikan akan musibah, karena perbuatan dosa kemaksiatan itulah yang menjadikan dosa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah daripada keadaan suatu kaum dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik, kecuali hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Lek kon gelem apik ya rubahan apa ibaratnya itu, lek kepengin hidupnya baik ya kebiasaanmu rubah menjadi akan yang lebih baik. Lek ndak mau ya salahmu dewe. Ibaratnya seperti orang yang kesehatan lah. Lek kon gelem sehat, ya jaga pola makan yang baik. Kalau engkau tidak jaga pola makan, misalkan asalnya dia sehat karena menjaga pola makan, ini sebetulnya salah satu penyebabnya. Tapi tetap saja yang memberikan, menentukan adalah Allah. Ini hanya gambaran logikanya saja. Orang biasa dia jaga pola makan yang baik hingga akhirnya dia sehat, hidupnya enak, kasarnya badannya kuat, segar dan lain sebagainya. Suatu ketika dia tidak lagi menjaga pola makannya, los-losan. Bagaimana? Ya akhirnya akan menjadikan penyakit pada dirinya. Ya tergantung kita bagaimana. Kalau pengen baik ya perbaiki dirinya. Kalau tidak pengen baik, ketika dia berubah dari itu, daripada akan ketaatan, akan amal salehnya, ya maka Allah timpakan daripada kesulitan-kesulitan tadi itu, billah. Maka itu tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada akan hal yang berpengaruh besar terhadap keadaan diri seorang hamba dunia akhirat seperti halnya pengaruhnya akan dosa tadi itu. Bahkan daripada sebab penghalang rezeki, itu adalah ya perbuatan dosa. Seringkali kita protes kepada Allah, ya Allah kok rezekiku sangat itu sone. Oh saya sudah masya Allah kok, misal. Meskipun ketika seseorang mengatakan dirinya itu sudah masya Allah, itu suatu perbuatan dosa karena menganggap dirinya baik, menganggap diri sendiri baik itu jelek. Tapi misal katakan benar dianya secara pribadi baik, memang sudah jaga diri daripada dosa kemaksiatan, rajin ibadah, amal saleh. Tapi kenapa kok saya masih saja soro dan lain sebagainya? Coba dilihat akan anaknya, coba dilihat akan istrinya. Apakah juga menjaga diri daripada akan dosa maksiat ataukah malah belakrak? Nah, karena kalau misalkan seseorang, apalagi sebagai akan seorang suami ataupun seorang bapak, kepala rumah tangga sarannya, baik, bagus, soleh, masya Allah, tapi le anak bojone ya kan soleh, soleha, percuma. Ngaruh juga. Jangankan anak istri, wong kasarannya ART, asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, yang dia tidaklah taat kepada Allah, itu pun bakal ngefek kepada diri kita sendiri sebagai tuannya atau sebagai bosnya atau sebagai pimpinannya dan karyawan, termasuk karyawan dan lain sebagainya baru. Maka itu karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Loh, Allah tidak memerintahkan hanya diri kita saja, tapi tidak hanya diri kita, tapi Allah menyambungkan wa ahlikum, dan juga akan keluarga kalian, anak istri kalian, narai daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalau setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Itu yang terkait dengan karyawannya, pegawainya, anak buahnya, ART-nya dan sebagainya. Dia tanggung jawab, dia ngefek. Maka itu
Kalau ada orang mengatakan, ketika ada orang mengingatkan di dalam ketika ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran, terus kita protes lah, kita berantas, kita tegur, terus dijawab, loh kan dekne sing ngelakoni dosa, sing penting kan awak dhewe gak ngelakoni dosa tadi. Sing kan dekne sing mabuk, kan bukan kita yang mabuk. Iya, masalah nih awakmu sing mabuk tapi aku yang kena kecipratan. Dosane akan balaknya, akan musibahnya. Maka itu amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya untuk kebaikan yang kita amar ma'ruf nahi mungkari, tapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Efeknya timbul kembali kepada diri sendiri. Jadi kita amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya dengan tujuan menyelamatkan saudara kita saja, tapi juga menyelamatkan diri kita. Karena kalau kita diam, jarno, sing penting lah awak dewi gak mabuk, sing penting awak dewi tetap sholat, sing penting awak dewi tetap begini begitu. Jarno iku nerokone dewi, dosa ditanggung penumpang, misalnya katakan. Atau resiko kan ditanggung penumpang, ya dosane ditanggung sing nglakoni dewi, penting awak dewi gak ngelakoni. Loh, dengan Anda diam, Anda terciprat juga daripada akan efek akibatnya, wal'iyadzubillah. Maka hati-hati daripada akan dosa dan juga kemaksiatan tadi itu. Baik. Nah, hingga mana juga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan di dalam kitabnya akan Risalah Adab Sulukul Murid, bahwasanya seseorang itu harus untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan, daripada perbuatan dosa, seperti halnya dia menjaga diri dari racun yang mematikan. Bahkan lebih dia itu menjaga diri daripada kemaksiatan, melebihi akan menjaganya dirinya daripada akan racun yang mematikan. Kita ada racun ini, ada racun. Kalau mesti kan kita jauhi. Ojo racun, pun panganan mambu, jangan mambu saja kita hindari. Kenapa? Wah, nanti kalau saya makan ini jangan mambu ini, akhirnya nanti saya akan sakit perut, nanti akan diare, nanti akan bisa menimbulkan kematian. Jangan mambu. Nah, ini jelas-jelas racun yang mematikan. Maka kita akan jauh-jauh menghindarinya. Kenapa? Karena membahayakan tubuh. Karena akan menyebabkan kematian bla 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 dan lain sebagainya. Maka sikap kita terhadap dosa kemaksiatan itu seperti halnya sikap kita terhadap racun yang mematikan, bahkan lebih lagi, bahkan lebih daripada akan saat kita menghindari racun yang mematikan tadi itu. Kenapa? Karena efeknya racun terhadap tubuh itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan efeknya kemaksiatan dosa terhadap hati. Kemaksiatan dosa ngefeknya ke hati, racun ngefeknya kepada badan. Kalau badan ini kena racun, dia sakit, mati ujung-ujungnya ya kubur, hilang. Badan ini, tubuh ini akan hilang dimakan oleh tanah tadi itu. Sedangkan hati kalau sudah kena racun dosa kemaksiatan, dia menjadi berpenyakitan, menjadi borok, menjadi rusak, hingga akhirnya hati itu mati. Efeknya bukan hanya dunianya, tapi juga akan kepada akhiratnya. Hingga dia ketemu Allah, dia berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah dengan hati yang rusak. Padahal kan sebelumnya sudah pernah kita singgung insyaallah daripada haditsnya Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila asatikum wa fi riwayah wa la ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada modelan kita, Allah tidak memandang kepada akan jasad tubuh kita, tapi Allah yang mandang adalah hati. Bagaimana hati kita? Nah, maka itu sikap seorang mukmin harusnya untuk benar-benar maksimal berusaha sekeras mungkin menjaga hatinya daripada perbuatan dosa dan juga kemaksiatan. Kalaupun dia melakukan dosa kemaksiatan sengaja ataupun tidak sengaja, maka segera dia bersihkan, segera dia sucikan itu kembali hatinya dengan bertaubat kepada Allah. Nah, dari sini juga kita bisa untuk pahami yang namanya taubat itu bukan sekali tok. Tapi taubat itu berkali-kali dan setiap hari, bahkan satu hari bisa banyak-banyak kali ya sarannya.
Seperti halnya Rasulullah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah, fi riwayat akthar min 100 marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Wa fi riwayat lebih dari 100 kali. Rasulullah 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertaubat setiap harinya. Dan satu hari 70 sampai 100 kali. Lu tuh sopo sing dilakoni oleh Rasulullah. Nah, yang itu mana adalah pembelajaran bagi kita. Bagaimana semestinya kita bertobat. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Manusia tidak lepas dari maksiat. Baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka setiap kali berdosa, setiap kali kita melakukan maksiat, ya harusnya segera bergegas untuk bertaubat. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kembali bersih. Hingga itu noda, itu penyakit, hingga itu bibit-bibit penyakit ini tidak semakin tumbuh subur di dalam akan hati. Maka setiap saat kita harus mengontrol dan mengawasi, memonitor daripada akan keadaan hati kita tadi itu. Maka itu dikatakan bayan baghil mu'min an yakuna ala nihayatil ihtiras minha fi ghayatil bu'di anha. Nah, maka seyogyanya seorang yang beriman itu sangat-sangat menjaga diri daripada dosa kemaksiatan dan sangat menjauh daripada akan dosa kemaksiatan. Dan ketika dia terkena wa in asaba minha syai'an falyubadir bitaubati minhu ila Allah. Nah, dan apabila terkena daripada noda dosa kemaksiatan maka bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Kapanpun kita mau untuk kita bertaubat kembali kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kaitannya dengan taubat dan juga nanti akan ada daripada yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib bahwasanya sebaik-baiknya akan daripada hati itu yang paling bersih, yang paling teguh dan yang paling lembut. Hati yang bersih itu yang bersih dari apa? Hati yang teguh itu teguh di dalam hal apa? Kemudian yang lembut itu yang bagaimana? Bagaimanakah kebersihan hati? Bagaimana akan teguhnya hati? Bagaimana akan lembutnya akan hati? Nah, itu insya Allah juga akan kita bahas di waktu yang akan datang. Ini sedikit banyak insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.